Good morning, Morning. Good Morning. morning, guys. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine, Miss. How about you? Thank you, I'm fine. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, selanjutnya saya minta Anita pimpin kita dalam doa. Teman-teman, karena kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menolong kami sepanjang malam tadi sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam tempat ini guna untuk menerima mata pelajaran. Ya Tuhan, semoga Engkau tetap menjaga dan melindungi kami hingga pelajaran selesai. Sama-sama Bapa kami, Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, thank you, Anita. Ibu absensi dulu ya. iya Bu. Ada kamu? Hadir Bu, Naban? Hadir, Bu. Zulaha? tidak hadir. Tidak hadir, Bu. Bukan tidak hadir. Tidak hadir. Sakit. katanya Bu. Valentina? Hadir Bu, Rindu? hadir Bu, Warsika? hadir Bu, Alfianto? tidak hadir Bu. Sudah tidak hadir. Iya, Zahaman? tidak Tidak hadir, hadir. Bu. Banyak sekali yang tidak hadir. Habis libur. Awas di kampung kan? Iya Bu. Okay guys, today we will discuss about procedure test. Ada yang pernah dengar tentang prosedur? Saya Bu. Yang saya pernah dengar itu prosedur langkah-langkah membuat sesuatu. Oke, yang lain? Prosedur teks itu cara kita menggunakan sesuatu. Oke, jadi benar sekali jawabannya. Procedure text is a text that contains instruction or step in doing something. In other words, procedure text is created to illustrate how something is done through sequential steps. Jadi benar sekali yang dikatakan teman-teman tadi. Kalau procedure text itu di mana dia menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. The next is the characteristic of procedure text. Ada beberapa karakteristik dalam procedure text. The first is using simple present tense. The second is using imperative sentence. For example, at schools, cook on our head, blend and speech, and etc. The next is using action verbs. For example, add, put, and turn. The next is using numbering. For example, first, second,
The next is procedure text give instruction on how to do certain activities. For example, how to play guitar, how to make a broom. And the last is procedure texts are related to life types. For example, how to be successful in life and how to make yourself happy. Itu juga disebut dengan prosedur. Dan selanjutnya ada beberapa struktur dalam prosedur text. Yang pertama itu goal atau aim. The second is materials, the third is steps, and the fourth is result. Jadi di sini goal atau aim di sini maksudnya itu tujuan dari kita membuat sesuatu. Apa tujuannya? Dan kedua itu material, apa bahannya? Dan yang ketiga itu langkah-langkahnya. Dan yang keempat itu result. The aim is going through the purpose of objectives of the related procedure text. And material contains the materials needed to perform the steps or procedure text. The third is steps, a sequential list of steps to complete the procedure text to indicate steps, number, or words such as first, second, finally, etc. are generally used. The rest is result, the result of the process or steps that have been taken. Ya, silakan. Ya. Kenapa kamu terlambat? Tadi itu ada teman posting kita orang pulang. Kan kita sudah mulai dari tadi pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari teks prosedur. Ada beberapa fungsi dari teks prosedur. The first is provides instruction or hints. Procedure texts are often used in product use manuals, recipes, or game guides. Its purpose is to guide the reader in doing something correctly and efficiently. The next is conveying information. Procedure text can also be used to convey information on how to do something. For example, how to care for a plant, how to bake a cake, or how to use an electric device. The next is help readers understand the process. By reading a procedure text, readers can understand the process or steps that must be taken to achieve a result. And the last is help readers avoid mistakes. A good procedure text will help readers avoid mistakes that may occur if they don't follow the instruction correctly. Jadi fungsi dari teks prosedur ini adik-adik, dia bisa membantu kita para pembaca untuk lebih menggunakan sesuatu lebih benar lagi. Misalnya cara menyalakan TV, cara memasak nasi.
When the egg is almost cooked, put the bacon and white bread on it. Then arrange the omelette, bacon, cheese, lettuce, honey, and sauce on the bread. Cover sandwich, filling it bread. And now you can enjoy your Korean sandwich. Ini merupakan salah satu contoh membuat Korean sandwich. Langkah-langkahnya itu, pertama, kita masukkan margarin atau kita pertama-tama memanaskan teflon sebelum kita memasak Korean sandwich. Bahan-bahannya juga harus disiapkan. Jadi tadi setelah kalian dengar penjelasan ini, sekarang Ibu mau bertanya tentang pemahaman kalian tentang apa yang sudah dijelaskan. Jika kita bisa nggak mau memberikan sebuah contoh dari teks prosedur? Oke, bahasa Indonesia. Oh ya, teks prosedur. Contoh dari teks prosedur itu, misalnya ketika saya membuat kopi, hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan gelas kopi, air panas, dan langkah kedua yang saya lakukan adalah masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Habis itu tuangkan air panas ke dalam gelas. Habis aduk hingga rata dan kopi siap dihidangkan. Ayah, benar sekali. Kita berikan. Sekarang saya minta Elang untuk memberikan salah satu contoh dari teks prosedur. Misalnya saya mau menyetrika pakaian. Ya. Cara yang pertama saya siapkan dulu semua jenis pakaian yang ingin saya setrika. Terus kemudian saya menggunakan setrika dengan jok setrika gitu. Kemudian tunggu setrikanya panas baru saya mulai setrika. Kita lanjut Elang. Selanjutnya saya minta kamu untuk memberikan contoh. Saya apa tadi? Teks prosedur contoh dari teks prosedur. Contoh saya memasak nasi. Terus, untuk aku bisa sekali. Contoh itu saya memasak nasi. Yang pertama saya cuci dulu ke periuknya, simpan beras dalam periuk, habis itu simpan air dan nyala api dan masak. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ini merupakan contoh dari teks prosedur. Terus mengapa kita harus menggunakan nomor dalam membuat teks prosedur? Bisa kita di first, section. Kenapa kita harus menggunakan nomor? Kenapa kita harus menggunakan nomor di dalam langkah-langkah membuat teks prosedur agar semuanya terarah, terstruktur langkah-langkahnya. Ya, benar sekali. Kita nggak boleh anu. Oke, anu. Jadi teks prosedur itu teks di mana cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Tujuannya itu agar semua yang dijelaskan itu terarah atau terstruktur seperti yang dikatakan Albert tadi. Oke, jadi mungkin ada yang ingin bertanya. Tapi sudah langsung tentang teks prosedur. Ya, baru. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Dan besok kita akan bertemu lagi untuk membahas materi yang tentang narrative text. Ya. Untuk tugas kalian tadi, jadi minta kalian menuliskan tentang teks prosedur. Tujuannya apa, fungsi, dan
mengenal